Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir di KTT G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Gibran diutus oleh Presiden Prabowo untuk mewakili Indonesia di forum pemimpin dunia tersebut. Gibran bertolak ke Afrika Selatan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi. Presiden Prabowo juga mengutus Wamenko Polkam Ludwig Frederick Paulus sebagai utusan khusus untuk mendampingi Gibran. Surat pemberitahuan ketidakhadiran Prabowo juga akan disampaikan langsung pada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. KTT G20 ini akan mempertemukan para pemimpin dunia dan membahas berbagai topik strategis. Kegiatan berlangsung 2 hari sejak 22 hingga 23 November 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen menyelesaikan seluruh persoalan garis batas negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan batas wilayah negara dan perbatasan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan garis batas negara. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan pos lintas batas negara. Untuk menegaskan garis batas itu, garis batas perbatasan antara kita dengan tetangga. Yang kedua, kita akan membangun PLBN, pos lintas batas negara di tiap-tiap tempat tertentu. Dan ketiga, mengembangkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat yang ada di perbatasan supaya dia tidak terlalu berimbang, tidak terlalu tertinggal, dan dia akan berimbang dengan daerah-daerah lain, termasuk juga untuk bisa menahan diri untuk tidak berhubungan dengan di luar, mengembangkan ketergantungannya kepada negara tetangga kita. Kemudian yang kedua adalah pemerataan, keadilan, pembangunan. Otomatis kalau masyarakat sejahtera di perbatasan akan menjadi sentra ekonomi baru. Banyak potensi kita. Kemudian yang kedua juga memiliki dimensi keamanan, pertahanan. Karena kalau masyarakatnya sejahtera, nasionalismenya kuat ya, di perbatasan otomatis menjadi bumper kita, buffer. Pemirsa, ratusan penerjun menghiasi langit Kepulauan Bangka Belitung dalam penerjunan lintas udara sebagai bagian dari latihan terpadu berskala besar yang melibatkan seluruh matra TNI. Latihan untuk menunjukkan kesiapan TNI menghadapi ancaman. Satu persatu ratusan peterjun yang dibawa pesawat angkut berat C-130 Hercules menerjunkan diri di langit Kepulauan Bangka Belitung. Seketika ratusan peterjun langsung menghiasi langit Pulau Timah tersebut. Penerjunan lintas udara sebagai bagian dari latihan terpadu berskala besar yang melibatkan seluruh matra TNI digelar di Desa Mabat, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Latihan ini sekaligus mempertegas komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan timah yang menjadi aset penting nasional. Latihan juga meningkatkan kemampuan profesional prajurit Kostrat, khususnya dalam operasi lintas udara. Selain mengasah teknik terjun, kegiatan ini juga bertujuan menjaga kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi berbagai tugas operasi yang menuntut kecepatan dan ketepatan pergerakan pasukan, terutama dalam pengamanan kawasan vital seperti jalur distribusi dan area industri timah yang strategis. Pemirsa, penyelundupan pakaian bekas impor ilegal berhasil digagalkan oleh polisi. Total sebanyak 439 kilo atau setara 4 koli atau setara 4 miliar rupiah Walpres kini diamankan petugas. Ditreskrim Sus berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal.
Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah 439 koli pakaian bekas impor yang diduga dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Barang penyelundupan senilai 4,2 miliar rupiah ini diamankan di dua tempat yang berbeda di wilayah, yaitu penangkapan pada 11 November di Duren Sawit, Jakarta Timur dan 16 November di wilayah Cikampek, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Colt diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pick up, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46, Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111, dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Modusnya dari para pelaku adalah memasukkan barang impor untuk didistribusikan di daerah DKI dan sekitarnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya tolak usulan pedagang thrifting yang meminta legalisasi impor pakaian bekas. Meski para pedagang bersedia membayar pajak, pemerintah tetap akan menghentikan seluruh barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegas tolak permintaan para pedagang thrifting yang bersedia bayar pajak asal barang bekas itu boleh masuk ke Indonesia. Purbaya beralasan larangan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di mana melarang barang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan UMKM. Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, meminta usahanya dilegalkan. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan, kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia, itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan, masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Mereka pun siap membayar pajak agar bisa beroperasi secara legal. Sementara itu, dalam rapat tersebut, Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal masuk ke Indonesia. Selama ini, para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan.